Nah, malam itu mereka tuh cuman ngedenger gitu, suara itu tuh jalan pelan gitu. Itu kayak nyusurin desa dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Dan keesokan paginya mereka pun akhirnya ngobrol gitu. Pak, semalam ngedenger ini nggak ada suara barongan gitu. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like dan udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Cerita kali ini itu tentang sebuah pertunjukan yang eksis di tahun 80-90-an. Setidaknya itu di daerah gue ya, tahun segitu. Kalau sekarang itu udah nggak ada. Udah lama nggak eksis lagi. Itu adalah sebuah pertunjukan yang biasa disebut dengan nama barongan. Itu di daerah gue, yang nggak tahu di daerah lain mungkin ada nama yang lain juga. Jadi barongan itu adalah sosok menyeramkan. Dia itu memakai topeng besar, kayak topeng singa, mirip kayak topeng reog. Dan si sosok itu, dia pakai kain goni yang menutupi seluruh badan dia. Dari sini ya, dari mulai topeng sampai ke bawah. Itu full pakai kain goni. Atau mungkin ada bentukan lain ya, nggak harus pakai kain goni, macam-macam juga. Dan kebiasaan mereka itu, mereka seneng banget nakut-nakutin anak yang lagi nonton. Kita biasanya sering ditakutin gitu, wah kayak gitu, dan kita itu akan lari gitu ya. Nah, dalam pertunjukan itu biasanya ada dua sosok. Ada satu di kanan, satu di kiri. Sementara di belakang mereka itu ada satu tim, memang yang tugasnya itu megang musiknya. Dan musiknya itu mirip kayak musik kuda lumping atau musik ronggeng monyet ya. Kurang lebih seperti itu, pakai kayak gamelan sama nanti ada perkusinya juga. Dan pada waktu itu sekitar tahun 80-90-an itu tuh sempet ya, di daerah gue ya itu sempet kayak ikonik banget. Dan kita tuh warga itu sempet ini ya, boleh dibilang kayak nunggu-nunggu gitu. Kalau mereka datang, wah kita itu pasti seneng banget ya, kita pada nontonin sepanjang jalan kayak gitu. Dan cerita kali ini itu datang dari salah satu temen gue, temen SMP, tapi kita beda sekolah. Dan ya cuman kita mainnya itu bareng, namanya Latif. Ya Latif itu tinggal di sebuah desa yang kurang lebih jaraknya kalau ditarik garis lurus dari tempat gue duduk ini kurang lebih sekitar 5 km. Nah, desa dia itu di seberang sungai. Dan lumayan unik juga desa si Latif itu. Kalau di sisi barat ya, di sisi barat sungai, itu desanya kan udah maju, banyak bangunan baru, makin rame kayak gitu. Pohon pun pada ditebangin. Tapi di desanya Latif, itu lumayan unik. Hampir nggak ada perubahan yang signifikan di sana. Jadi bangunannya tuh masih kayak bangunan lama. Jarang ada bangunan baru. Dari yang gue inget pas gue SMP sering main ke rumahnya si Latif, sama sekitar 5 tahun yang lalu gue main ke sana, itu bedanya tuh sedikit banget. Jadi cuman kayak ya pohonnya jadi tambah besar. Kalau kayak rumahnya Latif, rumah tetangganya itu tuh hampir sama gitu. Paling yang berubah cuman kayak catnya doang. Kayak gitu, dan desanya tuh masih asri banget. Nah, ada satu cerita dari desanya Latif itu tentang serombongan barongan tadi. Jadi di akhir tahun 80-an sama awal 90-an,
itu kan memang lagi eksis banget ya barongan itu. Dan ternyata sama, di Latif juga sering didatangi sama rombongan itu. Hampir seminggu sekali itu mereka itu datang, dan warga itu menyambut dengan baik ya, karena zaman dulu tuh yang namanya hiburan itu kan masih sangat sedikit banget. Nah, kedatangan seperti itu ya warga itu pasti senang banget. Nah, itu kayak gitu, hampir setiap minggu barongan itu datang ke desanya Latif tadi, sampai pada suatu hari itu tiba-tiba rombongan itu tuh menghilang. Menghilang dalam artian udah beberapa bulan, 2 bulan lebih, barongan itu tuh nggak pernah kelihatan lagi. Sementara katanya di desa yang lain, barongan itu masih ada. Cuma di desanya Latif aja yang nggak ada. Nah, selidik punya selidik. Jadi rombongan barongan itu yang sering datang ke desanya Latif itu ada 5 orang. 2 orang di depan jadi barongan, sama ada 3 orang dia yang bawain alat musiknya. Nah, saat mereka biasanya kalau misal mereka kan hidupnya nomaden ya, dari desa satu, dari kota satu ke kota yang lain, bener-bener nomaden lah. Tapi ada kalanya memang mereka tuh pulang kampung, dan katanya kampung mereka itu dari daerah Jawa Barat, cuman nggak tahu tepatnya kota apa, itu kurang tahu juga. Cuman informasinya tuh dari daerah Jawa Barat gitu aja. Dan biasanya mereka saat mereka udah kecapean, si 5 orang rombongan barongan tadi, mereka itu akan menginap di salah satu rumah penduduk yang letaknya itu kayak terpisah sendiri di ujung desa ya, perbatasan dengan desa yang lain, di mana di situ tuh boleh dibilang kayak masih kebun kanan kirinya, masih banyak pohon bambu di sana, dan rumahnya itu rumah gubuk sederhana, itu milik pasangan suami istri. Ya, mohon maaf, maksudnya boleh dibilang mereka tuh orang yang nggak mampu gitu, orang miskin kayak gitu, dan mereka tuh nggak punya anak. Jadi disitulah tempat 5 orang rombongan barongan itu tadi biasa menginap gitu saat mereka ya udah kesorean atau apa. Salah satunya tempat menginapnya di Desa Latif itu adalah di situ. Di tempat lain juga katanya ada. Dan suatu hari mereka itu menginap di sana setelah pertunjukannya. Menginap di sana, dan ada sesuatu yang terjadi di sana ternyata. Setelah beberapa bulan yang tadi gue bilang, kok rombongan barongan ini nggak pernah kelihatan lagi gitu. Ternyata ada beberapa warga desa yang mempertanyakan gitu ya. Ini orang ini, 2 orang ini yang ada di itu tadi di rumah gubuk tadi, itu kan memang mereka jarang bersosialisasi ya. Karena rumahnya memang agak jauh dari kebanyakan warga di situ, memang agak misah, jadi mereka bersosialisasinya juga kurang. Dan beberapa warga itu memang sering lewat ke depan rumahnya, itu perbatasan desa, saat mereka mau ke desa sebelah. Dan suatu hari, ya mereka tuh udah ini ya, biasanya suka nyapa gitu kan, mereka ada gitu, permisi atau gimana. Tapi udah lama banget, itu udah berbulan-bulan, ini kok 2 orang ini, penghuni rumah gubuk ini, itu nggak pernah kelihatan. Usia mereka tuh udah 50-an, dan setelah beberapa bulan ya, hampir 2 bulan, itu warga udah mulai ngomongin gitu ya, ini si bapak ini sama ibu ini tuh nggak pernah kelihatan sih. Dan akhirnya beberapa warga itu memutuskan untuk mengunjungi ke rumahnya, dicek di sana. Dan ternyata warga itu kaget semua setelah masuk ke rumahnya, pas diketok gitu ya, "Assalamualaikum," itu nggak ada yang ngejawab sama sekali. Setelah mereka menunggu sekian lama, beberapa kali ketokan, ya akhirnya warga itu memutuskan biar ya kita buka aja deh gitu rumahnya gitu, takutnya rumahnya gimana ya, sepi, atau bahkan memang ada beberapa warga yang udah berpikir yang hal-hal yang buruk ya, jangan-jangan sesuatu terjadi nih di keluarga ini.
Akhirnya udah pintunya dibuka, dan karena pintu rumah gubuk itu kan nggak ada kuncinya gitu, gampang aja dibuka lah. Intinya dibuka sama warga, dan warga itu kaget banget. Mereka pas ngeliat itu astagfirullahaladzim gitu ya. Di sana tuh mereka ngelihat ada 2 sosok mayat yang kondisinya itu udah hancur karena udah hampir 2 bulan. Udah ya boleh dibilang nggak bisa dikenali lagi. Itu ada 2 orang, ada 2 jenazah, ada 2 jasad sih gitu. Dan warga pun coba berkeliling rumah gitu ya. Dan ternyata di bagian belakang rumah, di satu ruangan itu ada 5 orang lagi. Jadi totalnya warga itu menemukan ada 7 mayat di sana. Mayat yang kondisinya itu udah hancur, udah hampir tinggal tulangnya doang. Tapi baunya itu udah mulai hilang ya, karena udah cukup lama. Biasanya bau-baunya banget kan mulai beberapa hari ya, 3 hari sampai 10 hari itu lagi bau-baunya. Nah setelah itu kan baunya udah mulai hilang karena udah mulai agak kering juga. Nah kondisi waktu itu boleh dibilang kayak udah mulai kering, baunya juga udah nggak terlalu kerasa. Akhirnya udah warga dengan semua kebingungan itu, dengan semua tanda tanya itu, warga itu akhirnya mereka berembuk. Intinya gimana nih, ini orang-orang ini, jenazah ini harus segera dikuburin. Dan waktu itu gue kurang tahu juga ya, mereka laporan ke polisi atau gimana, gue juga kurang tahu. Intinya setelah mereka menemukan itu, yang jadi permasalahannya adalah prosesi pemakamannya. Jadi di kampungnya Latif itu nggak punya kuburan. Jadi setiap warga yang meninggal di situ itu akan dikuburnya di desa sebelah. Sementara waktu itu ada 7 jenazah. Warga cukup kebingungan juga, ini gimana caranya nih 7 orang kalau dibawa ke sana semua itu bakal ngerepotin ya, dan takutnya nggak enak juga sama warga pemilik kuburan di desa itu gitu. Akhirnya mereka pun berembuk, sama ada beberapa aparat desa juga. Ini enaknya gimana? Jadi akhirnya diambil sebuah keputusan kalau jenazah-jenazah itu dikuburinya di belakang rumah tadi. Karena pemilik rumah itu udah meninggal, dan setahu warga mereka itu udah nggak punya sanak saudara. Kalaupun ada, nggak tahu di mana. Anak pun nggak ada gitu kan. Akhirnya ya udah, itu kayak jadi tanah nggak bertuan. Ya udah mendingan kita kuburin di sini aja. Toh ini buat nguburin si pemilik tanah juga kan. Ya udah hari itu juga akhirnya dimakaminlah ke-7 orang itu di belakang rumahnya, di belakang rumah gubuk tadi. Dan semenjak mereka dikuburkan di situ, semenjak di situ itu ada kuburan baru. Ada desas-desus dari warga, katanya beberapa warga itu ngelihat saat mereka melintas daerah situ mau ke kampung sebelah, nggak siang, nggak malam, itu mereka ngedenger kayak ada suara barongan. Tung tang tung, seperti itulah bunyinya. Mirip ronggeng monyet atau kuda lumping. Dan ada beberapa warga yang mengaku juga, selain ngedengar suara itu, mereka juga ngelihat rombongan barongan itu tadi, itu lagi main-main di area situ gitu. Ya, barongan yang beneran manusia aja serem. Apalagi ini bukan manusia gitu, itu dari bangsa jin yang memang menyerupai jenazah-jenazah tadi ya. Jadi ya mereka tuh kayak sering ngadain pesta sendiri itu di sekitaran rumah situ, dan itu cukup mengganggu aktivitas warga yang sering bolak-balik ke sana. Makin hari tuh makin banyak yang sering digangguin, sering dikasih lihat, sering dikasih dengar. Akhirnya warga pun kembali berembuk. Ini enaknya gimana nih? Kok sekarang ada gangguan lagi seperti ini? Kita kemarin baru dibikin shock dengan meninggalnya 7 orang itu kan. Dan ini ditambah lagi dengan gangguan semacam ini. Akhirnya ada beberapa ustadz yang mengajukan diri ya dengan sukarela, termasuk dibantu dengan beberapa orang pintar dari desa tetangga. Itu mereka kayak bersatu, ini gimana caranya sih? Dan akhirnya katanya sih
dilakukan sebuah ritual, dilakukan kayak semacam negosiasi. Si sosok-sosok itu mau dibuang gitu, mau dipindahin. Tapi ternyata ada syarat yang diajukan sama sosok-sosok jin yang menyerupai barongan tadi. Gue nyebutnya barongan aja gitu ya, nggak usah nyebut jin lagi gitu. Itu udah jelas itu jin kan. Dan di situ mereka barongan-barongan itu minta dibuatkan sebuah pendopo kecil dengan ukuran 4 kali 4 meter. Dan akhirnya itu dikabulkan sama warga. Warga pun oke mengiyakan, mereka patungan, kita bangun sebuah pendopo, dan itu dibangunnya itu lebih masuk lagi ke dalam gitu, ke dalam kebun, ke dalam hutan. Dibangunlah di sana, itu entah tanahnya siapa, gue juga kurang tahu. Dibangunlah di sana yang jaraknya lumayan jauh. Intinya biar nggak di pinggir jalan situlah, nggak di rumah itu. Udah dipindahin ke sana, dan setelah dipindahin ke sana, itu semuanya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak pernah terdengar lagi ada suara barongan atau ada orang yang melihat hantu barongan tadi. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, bertahun-tahun kemudian, itu kan kejadian sekitar tahun 90 awal ya, dan setelah tahun kurang lebih sekitar tahun berapa ya, 8 tahun yang lalu, itu berarti 2012 ya. Ya 2012, udah 2010 lewat, belum terlalu lama juga sih. Beberapa warga di desanya Latif itu suatu malam itu ngedenger ada suara barongan, dan waktu itu tuh udah lewat tengah malam, antara jam 12 jam 1 malam. Itu mereka ngedenger kayak gitu, ada orang mukul kendang sama mainin gamelan gitu, tung dang ding ting dang ding. Ya seperti itulah, kawan-kawan bisa ngebayangin sendiri tuh bunyinya seperti itu. Ya warga ngedenger kayak gitu kan, mereka penasaran gitu, wah ini kok tiba-tiba ada suara kayak gini ya, ini kan mirip kayak suara barongan, sementara anak-anak mereka itu nggak pernah tahu kan barongan itu seperti apa. Nah ini untuk generasi-generasi yang mungkin udah ibu-ibu, udah bapak-bapak gitu, itu mereka tahu dan mereka keinget kebawa ke masa lalu. Wah ini adalah suara yang pernah kita dengar dulu gitu, suara barongan nih. Nah malam itu mereka tuh cuma ngedenger gitu, suara itu tuh jalan pelan gitu, itu kayak nyusurin desa dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Dan keesokan paginya mereka pun akhirnya ngobrol gitu, Pak semalam ngedenger ini nggak ada suara barongan gitu. Iya Bu, saya juga ngedenger kayak gitu. Intinya mereka tuh pada ngobrol, dan banyak warga yang mengaku mendengar suara barongan tadi. Dan akhirnya malam kemudian gitu ya, mereka udah gimana ya, sebenarnya udah ada kayak pikiran-pikiran, wah ini kok ada barongan tengah malam gitu ya. Mereka udah mikirnya yang enggak gitu, mereka udah mikir yang mistis, udah kayak keinget, wah ini jangan-jangan yang ada di pendopo itu nih, katanya kayak gitu. Ada beberapa warga yang berpendapat seperti itu. Dan beberapa hari kemudian itu mereka ngedenger lagi, dan karena itu udah kayak jadi pembicaraan yang cukup hangat, akhirnya warga pun ada beberapa yang iseng nengokin gitu, ini beneran barongan yang di sana atau bukan sih. Nah akhirnya banyak warga yang kayak apa ya, kayak ngintip kayak gitu dari horden jendela, dan mereka bener, apa yang mereka lihat itu adalah sosok barongan yang pernah mereka lihat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ada 2 sosok barongan di sana. Di belakangnya itu ada 3 orang yang pegang alat musik. Plus di belakang itu ada satu arak-arakan, ada rombongan kurang lebih sekitar 50 orang. Nah, rombongan barongan itu sama ya. Pakai topeng besar, pakai kain goni yang rapet. Yang main musik ini agak sedikit beda. Jadi yang main musik itu mereka pakai baju batik semua, rapi. Bajunya tuh rapi. Kalau dulu itu nggak pakai ya pakaian sehari-hari doang gitu. Cuman pas malam itu yang mereka lihat itu pakai baju batik rapi.
Plus yang di belakang itu, yang di belakang yang ngikutin, itu mereka tuh yang laki-lakinya tuh ya ada yang pakai baju, ada yang enggak pakai baju. Bajunya random lah, dan pakaiannya itu kayak pakaian dari zaman sebelumnya ya. Mungkin sekitar tahun 40-50 kayak gitu lah. Pakaian lama, orang-orang lama kayak gitu. Dan itu kayak jadi pemandangan yang cukup aneh juga buat warga. Pertama kalinya mereka melihat seperti itu. Akhirnya keesokan harinya rame lagi lah masalah barongan itu. Banyak yang mengaku, iya pas saya juga ngelihat semalam seperti ini ada 2 barongan, di belakangnya ada yang main musik, sama anehnya tuh di belakang ada yang arak-arakan, tapi kita nggak ada yang kenal satupun gitu. Itu menurut pengakuan beberapa warga. Dan ada beberapa warga yang notice dengan satu hal, yang sadar dengan satu hal. Mereka tuh menaruh curiga terhadap sesuatu. Jadi pas malam pertama yang kedengeran cuman suaranya doang, pagi harinya itu ada salah satu warga yang meninggal dunia. Itu pertama. Dan yang kedua, malam itu yang saat mereka udah mulai pada ngintipin, pada ngeliatin itu, pagi harinya pun sama, ada orang yang meninggal dunia, tapi meninggal dunianya tuh agak sedikit aneh. Yang meninggal itu orang yang dikategorikan itu sehat, dan usianya tuh relatif muda, masih umur 50-an, 60-an. Itu masih muda lah ya, belum terlalu tua, dan meninggalnya itu bukan karena sakit. Mereka yang baik-baik aja, tiba-tiba meninggal, kayak gitu. Dan itu udah 2 orang, sampai akhirnya itu tadi, selain berita barongan yang tiba-tiba muncul, itu ada tambahan lagi. Kalau barongan muncul, paginya itu pasti ada yang meninggal. Jadi kayak ada satu ketakutan, ada satu kepercayaan baru yang tumbuh di masyarakat waktu itu. Akhirnya, beberapa dari masyarakat itu mulai penasaran. Mereka tuh jadi kayak nunggu-nunggu gitu. Wah, bener nggak sih kejadiannya akan seperti ini? Rumor ini bener nggak sih? Akhirnya mereka pun nungguin gitu untuk ketiga kalinya sosok barongan itu muncul. Ditunggu lumayan lama, seminggu, 2 minggu. Nggak ada sama sekali. Sosok barongan itu nggak muncul lagi. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian, saat mereka udah lupa dengan barongan tadi, itu tiba-tiba malam-malam mereka tuh kebangun karena ngedenger suara barongan tadi. Tang tung tung tang tung tung tang tung. Wah, itu suara barongan lagi nih gitu. Tapi waktu itu kayak boleh dibilang tuh kayak warga, termasuk di keluarganya Latif itu udah juga berpikiran tuh, wah besok pasti ada yang meninggal gitu. Jadi lebih berpikirnya tuh ke arah situnya gitu. Udah nggak mikirin wujudnya barongannya tuh seperti apa, itu tuh udah enggak. Akhirnya udah malam itu tuh lewat gitu aja ya. Orang tuh udah mulai agak cuek. Yang mereka tunggu itu keesokan harinya, besok ada yang meninggal, siapa nih kayak gitu. Itu kayak jadi pertanyaan umum semua warga. Dan keesokan harinya ditungguin dari pagi, siang, sampai sore. Loh kok nggak ada yang meninggal? Akhirnya warga kan jadi ngomong, kok nggak ada yang meninggal ya Bu? Yang nggak ada yang meninggal kayak gitu jadinya. Dan akhirnya ya udah, ternyata rumornya itu nggak bener. Kita tungguin sampai malam itu nggak ada yang meninggal gitu. Berarti oke lah, mitos itu nggak bener, kata warga itu seperti itu. Dan baru keesokan harinya ada orang yang meninggal. Jadi kayak mereka warga tuh kayak kena prank gitu, yang harusnya paginya biasanya itu kayak ditunda 1 hari, itu baru ada orang meninggal. Nah, dari situ itu akhirnya warga itu benar-benar percaya kalau sosok barongan itu muncul malam harinya, kemungkinan besar esok harinya atau besoknya atau lusanya itu akan ada orang yang meninggal. Jadi itu kayak jadi semacam pertanda yang dipercaya sama warga setempat, sama warga di desanya Latif itu. Dan kepercayaan itu masih berlangsung sampai sekarang, sampai tahun 2020. Beberapa bulan yang lalu, pertengahan tahun, sekitar bulan Mei Juni, itu gue sempat ketemu sama Latif lagi.
dan sempat menanyakan hal itu. Tif, ini orang-orang bukan gitu. Sosok barongan itu tuh masih muncul nggak sampai sekarang? Masih, sekarang masih percaya. Dan gue tanya, masalah kepercayaan itu kalau barongannya muncul paginya ada orang meninggal, itu masih ada nggak gitu? Masih ada bro, sampai sekarang bro. Sosok barongan itu tuh masih sering muncul, tapi memang agak jarang, lama gitu, beberapa bulan sekali, dan masih diikuti dengan itu tadi. Kalau sosok barongan itu muncul, kemungkinan akan ada yang meninggal gitu. Itu benar-benar kayak udah dipercaya sama warganya desanya Latif itu. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu mereka masih percaya. Nah, akhirnya gue jadi waktu itu tuh sempat nanyain, kenapa sih tiba-tiba sosok barongan itu tuh muncul lagi gitu. Mereka kan udah dipindahin ya, dan sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali antara sosok barongan yang ada di rumah tadi dengan yang ini yang jalan-jalan gitu ya, dengan rombongannya. Dan menurut Latif, jadi sosok tempat pendopo yang pernah dibangun sama warga itu seiring berjalannya waktu itu jadi lapuk gitu kan. Akhirnya pendoponya itu runtuh, rusak berat. Tapi karena lokasinya itu masuk ke dalam kebun ya, jadi warga juga nggak terlalu merhatiin itu. Warga itu nggak ngeh. Dan katanya semenjak bangunan pendopo itu tadi runtuh, muncullah itu rombongan barongan tadi dengan versi yang baru. Kalau dulu sebelumnya mereka tuh cuman kayak pesta di satu tempat doang, di rumah gubuk itu. Setelah dipindahin, mereka itu pestanya di sana, di area pendopo. Tapi setelah pendoponya runtuh, itu tuh mereka jadi jalan-jalan keliling kampung di malam-malam tertentu. Kenapa sih nggak dipindahin lagi ke pendopo? Itu kayak jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa sih nggak dipindahin lagi ke pendopo? Pendoponya dibenerin gitu, terus udah taruh di sana lagi biar mereka tuh nggak keliling-keliling kayak gitu. Ya, masalahnya adalah rombongan barongan yang sekarang itu beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu katanya masih bisa diajak negosiasi. Kalau sekarang itu udah nggak bisa dinegosiasikan sedikit pun gitu, nggak bisa diajak negosiasi sama sekali. Jadi ada beberapa orang pinter yang memang udah nyoba komunikasi dengan mereka, tapi hasilnya nihil. Mereka tuh kayak diajak komunikasi itu mereka diem aja, nggak ada respon sama sekali. Katanya sih seperti itu. Wallahu a'lam, gue juga nggak tahu. Gue cuman ceritain apa yang diceritain sama Latif dan beberapa tetangganya Latif tentang barongan tadi, yang dulunya memang bener ada barongan. Kemudian terjadi sebuah tragedi yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan akhirnya muncullah barongan yang dari bangsa jin ya. Dan yang dipercaya sama masyarakat situ, kalau itu kayak sebuah pertanda. Kalau barongan muncul, nggak lama lagi akan ada salah satu warga yang meninggal dunia. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mungkin ceritanya nggak terlalu serem, tapi kayaknya menarik juga buat di-share ke kawan-kawan semua. Tentang ini kayak gue nganggapnya salah satu kebudayaan sih, kebudayaan di kita ya, di Indonesia, yaitu barongan tadi yang sekarang udah lenyap, udah nggak ada sama sekali. Dan gue sendiri juga sebenarnya pas ceritain ini itu bener-bener kebawa ke masa kecil dulu, dimana gue juga sempet sering nonton barongan tadi. Itu sangat menyenangkan, sangat menghibur, dan itu adalah kayak pertunjukan yang cukup unik waktu itu. Karena kemunculannya tuh lebih sering dari kuda lumping gitu ya. Jadi kayak kuda lumping atau topeng monyet dulu tuh masih jarang datang ke kampung. Yang paling sering itu adalah itu, barongan. Dan itu cukup menghibur masyarakat. Dan terima kasih, gue secara pribadi gue mengucapkan terima kasih buat siapapun keluarga yang pernah menjadi bagian dari pertunjukan barongan itu tadi. Gue mengucapkan terima kasih karena setidaknya itu pertunjukan udah menghibur banyak orang ya. Meskipun di kampungnya Latif terjadi sesuatu seperti itu, tapi alhamdulillahnya kalau di kampung gue sih semuanya baik-baik aja, nggak pernah ada masalah sedikit pun, dan kita tuh sangat terhibur dengan itu. Terima kasih banyak buat
itu para orang-orang yang pernah bermain barongan gitu sebagai salah satu, gua anggapnya sebagai salah satu budaya kita gitu. Nah, terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Tidak perlu sesuatu, ya, tidak perlu ada yang diperdebatkan dalam cerita ini. Gue mohon maaf misal ceritanya nggak terlalu serem, gue mohon maaf misal ceritanya bolak-balik ke sana kemari, dan gue juga mohon maaf misal ada salah-salah kata. Kita ambil sisi positifnya aja, kita buang jauh-jauh yang negatif. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga buat Latif dan keluarga dan beberapa tetangganya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.